Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui segera melepaskan hukum 9 istana di tingkat surgawi pertama melawan Pang Situ. Dan saat ini, lampu merah di sekitar tubuh Pang Situ juga menghilang. King Sui terlihat sangat pucat, tetapi luka di sekujur tubuhnya telah pulih dengan cepat. Ditambah dia memiliki tulang yang kuat, tidak ada lagi masalah besar di depannya. Dia tahu bahwa kesempatannya akhirnya telah tiba. Efek dari Blood Lion Devil semakin memudar. Pang Situ merasa tubuhnya menjadi sangat berat. Meskipun itu tidak terlalu membatasi, kecepatan konsumsinya lebih dari 2 kali lipat dari biasanya demi mencapai keadaan dia sebelumnya. Ini sangat menekannya. Dia tidak bisa menjatuhkannya bahkan di bawah status Blood Lion Devil. Akan lebih sulit baginya untuk melakukan itu sekarang. Tapi dia yakin bahwa lawannya tidak akan bisa menghancurkan manifestasi armor binatang iblisnya, jadi dia juga tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, dia sangat prihatin tentang binatang iblis ungu raksasa itu. Untungnya, binatang iblis itu tidak terlalu tangguh. Kalau tidak, itu benar-benar bisa membunuhnya. King Sui benar-benar ingin menggunakan tanaman merambat iblis yang haus darah. Sayangnya, sepertinya belum waktunya untuk menggunakannya. Jadi dia harus terus memikirkan cara untuk mengurangi kecepatan dan reaksi lawan. Jika dia bisa menggunakan tanaman merambat iblis yang haus darah untuk menjeratnya, King Sui yakin bisa menjebak Pang Situ untuk waktu yang singkat, bahkan jika dia beberapa kali lebih kuat dari King Sui. Sayang sekali dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Setelah binatang guntur melepaskan serangannya sebelumnya, lawan menjadi lebih waspada terhadapnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit baginya untuk menggunakan taktik yang sama lagi, bahkan jika lawannya tidak dapat menggunakan Blood Lion Devil-nya lagi untuk waktu yang singkat. Untungnya King Sui berada dalam posisi yang kebal saat ini. Jadi, sangat mungkin hal ini tetap menjadi jalan buntu. King Sui pasti tidak mau terus menyeret ini. Hasil imbang sebenarnya lumayan, meski hasil ini sedikit di luar ekspektasi semua orang. Namun, berdasarkan situasi saat ini cukup imbang. King Sui memiliki berbagai taktik, Pang Situ memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, orang luar tidak bisa benar-benar tahu. Hanya sedikit dari mereka yang benar-benar bisa melihat bagaimana pertempuran itu sebenarnya, dan orang-orang ini lebih suka bertarung dengan Pang Situ daripada dengan King Sui. King Sui mengeluarkan jarum hidup dan mati. Jarum hidup dan mati, sebuah jarum untuk hidup dan sebuah jarum untuk kematian. King Sui awalnya ingin ini menjadi ikatan di antara mereka juga, tetapi itu tidak lebih dari pemikiran awal yang tiba-tiba. Namun, dia menyadari bahwa Pang Clan masih akan dipermalukan terlepas dari apakah Pang Situ kalah atau terikat dalam pertempuran ini. Untuk King Sui, tidak mungkin dia bisa membiarkan dirinya dikalahkan juga. Karena ini masalahnya, dia mungkin juga akan pergi keluar dan menghancurkannya sepenuhnya, memenangkan pertempuran ini dengan cara yang mendominasi. King Sui memegang jarum hidup dan mati di tangannya, dengan ujung yang memancarkan ki kematian di depan dan kemudian menyerang Pang Situ. Bangsat! Pang Situ merasa kesal karena dia tidak bisa mengejar lawan meskipun dengan kecepatannya yang ekstrim. Meskipun dia lebih kuat dari lawannya, dia tidak bisa menyentuhnya. Dia merasa seolah-olah pukulannya yang kuat semuanya mendarat di kapas. Mata Pang Situ berbinar, sekarang King Sui benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia harus memanfaatkan kesempatan itu. Dia pasti tidak bisa membiarkan King Sui melarikan diri lagi. Dia mendekat. Pang Situ memperhatikan saat King Sui semakin dekat, tidak memiliki niat untuk menghindar. Dia tidak terlalu peduli tentang seseorang yang bahkan tidak bisa menghancurkan manifestasi armor binatang iblisnya. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan sekarang
adalah menjatuhkan lawannya dalam satu serangan. King Sui tahu niat lawannya. Jadi saat dia mendekati Pang Situ, dia menghilang. 9 langkah istana, lenyap. Itu adalah pendekatan yang berbeda dari teknik 9 langkah istana, kekosongan, tetapi keduanya mencapai hasil yang sama. Namun, dengan ini, dia menghilang bersama auranya dan yang lainnya. 9 langkah istana, Void masih akan meninggalkan jejak bayangan sebagai gantinya. Oleh karena itu, teknik 9 langkah istana, lenyap, adalah level yang lebih tinggi dari itu. Saat dia menghilang, hati Pang Situ tersentak. Tapi kemudian dia merasa yakin ketika dia mengingat tentang manifestasi armor binatang iblisnya. Dia berkonsentrasi dan memasang kewaspadaan saat dia bersiap untuk memberi King Sui serangan fatal setiap saat. Kelang, King Sui, yang telah menghilang, muncul kembali seketika di samping Pang Situ. Dia langsung memasukkan jarum kematian ke arah Pang Situ. Mereka menembus melalui manifestasi armor binatang iblis yang tampak kuat seolah-olah itu tidak ada di tempat pertama. Di saat yang sama, energi di dalam tubuh Pang Situ tiba-tiba meledak. Tepat ketika dia siap untuk memberi King Sui serangan fatal, kekuatan ilahi King Sui tiba-tiba meletus dan itu disuntikkan ke otak lawannya melalui jarum hidup dan mati. Jarum kematian Ki meresap ke dalam otak Pang Situ. Meski hanya sedikit, itu masih membuat Pang Situ menjadi setengah mati dalam sekejap. Meskipun serangan terakhir Pang Situ sangat berkurang, itu masih mengenai King Sui. Itu tidak mendarat di bagian penting apapun padanya, tetapi itu masih sekali lagi melukai King Sui. Pang Situ tidak mati karena jatuh tapi malah dia bangun dan mendapati seluruh tubuhnya kekurangan kekuatan. Dia kedinginan, seperti orang biasa. Pada saat ini, dia merasa sangat putus asa. Dia hanya merasa sangat tidak termotivasi dan tidak berdaya, seperti orang yang baru saja mengalami cedera parah atau orang yang baru saja sembuh dari penyakit parah. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali dia merasa seperti ini. Pada saat ini, dia menyadari betapa rapuhnya kehidupan itu. Saya telah kalah. Pang Situ menghapus manifestasi armor binatang iblis dan berseru ke arah King Sui yang berdiri di depannya. King Sui tidak membunuh Pang Situ karena dia menyadari bahwa jarum kematian telah meninggalkan jejak kematian Ki di tubuhnya yang akan terus memakannya. Tanpa bantuan King Sui, dia hanya akan bertahan kira-kira 1 dekade paling lama atau mati pasti dalam 1,5 tahun. Tidak hanya itu, sangat tidak mungkin kekuatannya meningkat. Tidak ada manfaatnya membunuh Pang Situ sekarang. Jadi dia menyelamatkan nyawanya, karena takut melibatkan orang-orang tak berdosa. Dengan cara itu pada saat dia meninggal, mereka tidak akan menyalahkan King Sui. Jika dia bisa hidup lebih dari 1 dekade, hanya Pang Klan saja yang tidak akan bisa melakukan apa-apa. Pergilah, kalian semua. Saya harap Anda semua akan mematuhi kesepakatan yang dibuat di antara kita, ucap King Sui sambil menyeka jejak darah di sudut bibirnya. Yakinlah, Pang Klan pasti akan menepati janji, ucap Pang Situ sambil tersenyum, meskipun itu adalah senyum yang sangat pahit. Sejak awal, Pang Situ sudah memiliki perasaan bahwa dia pasti akan kalah hari ini. Bahkan jika itu bukan King Sui, beberapa klan lain juga akan mengalahkannya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia benar-benar ingin muntah darah. Pang De benar-benar tidak punya otak. Dia bahkan merasa ingin membunuhnya sekarang. Dia hanya bertaruh setelah merasakan gelombang di sekitarnya, demi menghindari King Sui menyimpan dendam pada Pang Klan. Pang Situ telah hidup selama bertahun-tahun, secara alami dia dapat mengatakan bahwa pemuda ini suatu hari akan melayang ke surga seperti naga yang perkasa. Bahkan pada saat ini, dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh Pang Klan. Ini adalah kemampuan seorang alkemis yang tangguh. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Soul Sirk mendatanginya dan bertanya dengan cemas. Saudaraku, apakah kamu sudah melupakan fakta bahwa aku adalah seorang alkemis? King Sui tertawa. Ini hampir tidak bisa berarti apa-apa. Saudara Ipai, pergi ke atas dan rawat lukamu. Jangan tunda lagi,
Li Ji juga mendesak King Sui. King Sui berbalik dan mengangguk pada Pak Tua Puyang dan yang lainnya sebelum dia kembali ke aula masakan kekaisaran. Tidak lama setelah itu, Tuan Tuali dan Li Yan juga datang untuk melihat King Sui. Mereka juga ada di sana sekarang. "Tuan King, kamu baik-baik saja?" ucap Li Yan. Dia bertanya dengan nada sedikit khawatir. Pada saat dia tiba, King Sui sudah selesai merawat lukanya, membersihkan dan mengganti pakaiannya. Dia bahkan tidak berbaring. "Nona Yaner, saya seorang alkemis. Ini hanya cedera kecil. Terima kasih telah menjengukku." Li Yan tercengang ketika melihat King Sui. Ekspresi yang sangat rumit di wajahnya membuatnya bingung dan menyebabkan dia mengalihkan pandangan darinya. King Sui tersenyum dan memintanya untuk duduk. Tuan Tuali sedang duduk di sofa dan mengobrol dengan Soul Sirk dan yang lainnya. Lantai 5 adalah area pribadi yang hanya bisa diakses dengan izin. "Sama-sama, aku harus menjadi orang yang berterima kasih." Li Yan mendapatkan kembali ketenangannya saat dia dengan lembut tertawa. "Kamu memiliki kemiripan yang kuat dengan teman saya," ucap King Sui sambil tersenyum. "Teman apa?" Li Yan tergelitik. "Teman yang sangat dekat. Siapa yang sangat mirip denganku? Bisakah aku bertemu dengannya?" Li Yan sepertinya sangat ingin tahu tentang itu. "Saya mungkin tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Dia telah menghilang dari duniaku." King Sui tidak tahu bagaimana perasaannya ketika dia mengatakan itu. "Saya minta maaf." "Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa. Sudah beberapa dekade." King Sui merenung sejenak. Dia masih tidak bisa melupakannya meskipun beberapa dekade telah berlalu. Dia bertanya-tanya apakah Li Yan salah memahami kata-katanya. Sejujurnya, itu lebih seperti dia menghilang dari dunianya. "Oh, berarti dia jauh lebih tua dariku," Li Yan terkekeh. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu, King Sui telah merawat banyak pasien. Mereka sebagian besar adalah orang-orang dengan latar belakang klan yang cukup dalam. Ada juga konsultasi medis sukarelawan seminggu sekali di Imperial Cuisine Hall. Reputasinya sebagai alkemis ajaib pun tersebar luas. Tidak hanya itu, ia juga dikenal sebagai tabib yang baik hati. Dengan demikian, banyak orang yang tertarik ke tempat ini karena reputasinya. Sebelum dia menyadarinya, King Sui mendapati dirinya dalam posisi yang sangat mendalam. Anggota lantai 4 Imperial Cuisine Hall telah meningkat sangat signifikan dibandingkan sebelumnya. Kebanyakan dari mereka adalah klan yang setara dengan cabang utama Li Clan dan klan Sikong dan tentu saja klan Puyang, klan Dugu dan beberapa lainnya. King Sui sudah masuk ke bidang pandang mereka. Gadis kecil dari klan Puyang itu akhirnya sembuh hari ini. Pak Tua Puyang dengan senang hati memandang King Sui. "Ketika Anda memiliki anak, akankah kita melibatkan mereka satu sama lain?" King Sui tercengang sebelum dia tersenyum. "Aku sangat menyayangi gadis kecilmu, Zheng Ming. Jika Anda bersedia, saya juga tidak keberatan. Aku hanya khawatir jika mereka berdua tidak bisa rukun saat besar nanti, mereka mungkin akan menyalahkan kita. Tidak ada salahnya melakukan itu. Jika mereka benar-benar tidak mau dan tidak bisa rukun satu sama lain di masa depan, maka kita bisa melupakannya. Bagaimana menurut Anda?" Gadis kecil memiliki kehidupan yang terlalu tangguh tetapi dia memiliki bakat yang besar untuk berkultivasi. "Ketika saya melihat Anda, Tuan King, saya pikir Anda adalah orang yang tepat. Saya hanya berharap Zheng Ming mendapatkan takdir yang baik di masa depan," ucap Pak Tua Puyang sambil tersenyum. Berbicara sampai saat ini, dia tidak berharap lelaki tua itu masih terus mendesak. Dia benar-benar mencari untuk menyelesaikan adiknya untuk masa depan yang baik dan berpikir bahwa King Sui adalah pilihan yang baik. Tapi gadis kecil itu akan dijodohkan dengan putranya. Meskipun dia bisa meramalkan bagaimana nasib putranya di masa depan, lelaki tua ini benar-benar memiliki sepasang mata yang tajam. "Kalau begitu, mari kita selesaikan dulu untuk saat ini, Tuan Tua." "Maaf, gadis kecil itu harus melalui ini." King Sui tersenyum. "Tidak semuanya. Ini suatu kehormatan bagi klan Puyang kami,"
ucap Pak Tua Puyang dengan gembira. Dia memang orang tua yang bijak. King Sui bahkan tidak tahu harus merasakan apa tentang itu. Orang tua itu secara alami tahu bahwa King Sui akan mencapai prestasi besar di masa depan dan mungkin bisa mencapai alam dewa semu dan bahwa keturunannya juga akan mencapai prestasi yang layak. King Sui bertanya-tanya apakah ada pembudidaya dewa semu di antara klan Puyang. Dia berpikir bahwa mungkin tidak mudah baginya untuk juga mendapatkan kekuatan yang mirip dengan klan Puyang juga. King Sui mengeluarkan cukup banyak barang bagus dan membantu gadis kecil membersihkan kotorannya. Gadis kecil ini akan menjadi menantunya di masa depan. Dia berharap Longer akan rukun dengannya di masa depan. Tuan tua, seberapa kuat seorang kultivator dewa semu? King Sui bertanya karena penasaran. Hanya dia dan Pak Tua Puyang yang ada di ruangan itu. Gadis kecil pergi bermain dengan Li Ji. 1.000.000 matahari. Jawaban Pak Tua Puyang sangat jelas. King Sui merasa pusing ketika mendengar nomor itu. Itu terlalu menakutkan. Tidak heran mengapa bahkan ketika dia melihat alam dewa semu, itu sangat jauh dari jangkauan seperti matahari di langit. Dia bisa melihatnya tetapi waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya terlalu menakutkan. 1 juta kekuatan matahari dibutuhkan sebagai kultivator dewa semu awal. Itu adalah makhluk tertinggi di benua Phoenix Menari serta di benua Naga Melonjak dan benua Haohan. King Sui dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke kenyataan dan melihat lelaki tua itu menatapnya sambil tersenyum. Pikiranku berkelana, itu memalukan. King Sui balas tersenyum karena malu. Oh tidak, King Sui. Kamu pasti akan mencapai alam dewa semu di masa depan, kata Pak Tua Puyang sambil tersenyum. Nada suaranya sangat pasti. Oh, Anda tampaknya sangat yakin akan hal itu. Saya sendiri bahkan tidak percaya itu. Bisakah Tuan Tua memberitahu saya alasannya? King Sui benar-benar ingin mendengar alasan Pak Tua Puyang. Intuisi. Saya tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Orang Tua Puyang langsung memberi King Sui jawaban yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Diketahui bahwa intuisi seorang wanita menakutkan tetapi sepertinya jawaban ini tidak akurat karena intuisi pria juga bisa sangat menakutkan. Apakah ada pembudidaya dewa semu di negara Yehuang? Orang Tua Puyang adalah seorang tokoh tertinggi di negeri Yehuang. Bahkan King Sui tidak tahu kekuatannya, dia hanya bisa merasakan bahwa itu dalam dan tidak terukur. Ya, tapi jumlahnya terlalu sedikit. Ada juga beberapa yang berlama-lama di sekitar gerbang alam dewa semu, tidak dapat menerobos. Pak Tua Puyang tersenyum pada King Sui. Seberapa kuat seorang puncak martial emperor? King Sui sepertinya tiba-tiba menyadari pertanyaan ini. 300.000 matahari, ada yang 500.000 matahari. Beberapa berhenti tumbuh setelah mencapai 300.000 matahari. Beberapa tidak dapat maju setelah mencapai 500.000 matahari. Kecuali mereka bisa menerobos ke alam dewa semu, mereka hanya bisa bertahan di sana. Tidak ada yang bisa mencapai lebih dari 500.000 matahari sebelum mencapai alam dewa semu. Terima kasih, Tuan Tua. Ini benar-benar memperluas wawasan saya secara tiba-tiba. Sudah beberapa hari sejak saya tiba, saya bertanya-tanya apakah negara Yehuang diatur oleh dinasti. Negara Yehuang diatur oleh klan bangsawan. Benua Phoenix Menari juga terutama diatur oleh klan bangsawan dan ada aliansi klan bangsawan. Klan bangsawan di Dancing Phoenix Continents adalah yang paling kuat. Semuanya berputar di sekitar klan. Klan bangsawan tertinggi tidak jauh berbeda dari sekte dan dinasti, Pak Tua Puyang tertawa. King Sui berhenti menanyai Pak Tua Puyang tentang kekuatan. Sekarang, dia sudah memiliki gambaran kasar tentang kekuatan negara Yehuang. Ada pembudidaya dewa semu tetapi hanya sedikit. Mungkin ada lebih banyak di ibu kota benua. Negara Yehuang memiliki beberapa tetapi ada beberapa dengan kekuatan 300.000 matahari. Mungkin ada juga beberapa dengan kekuatan 500.000 matahari tetapi hanya segelintir. Saat seseorang menerobos ke alam dewa semu, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat.
Perbedaan antara pembudidaya 300.000 matahari dan 1 juta kekuatan matahari yang mencapai alam ini tak terlukiskan. 300.000 matahari tidak akan mampu menyentuh 1 juta matahari. Namun, seorang pembudidaya dengan kekuatan 1 juta matahari dapat dengan mudah menghancurkan pembudidaya dengan kekuatan 300.000 atau 500.000 matahari seperti semut. Inilah perbedaan di antara mereka. Hanya dalam sekejap, sudah lebih dari 20 hari sejak King Sui tiba di benua Phoenix Menari. Dia sudah berada di jalur yang benar di sini. Sedikit yang dia harapkan seni penyembuhan dan makanan dapat menyatu dengan negeri Yehuang begitu cepat. Namun, klan Yehuang yang misterius tidak pernah berhubungan dengannya. Dengan kata-kata Yehuang Guwu, King Sui secara alami tidak akan pernah terlibat dengan klan Yehuang atas kemauannya sendiri. Ada makhluk alam dewa semu di negara Yehuang. Jadi tak perlu dikatakan bahwa ada juga makhluk dewa semu di antara klan Yehuang. Bagi King Sui, klan Yehuang seperti tiran yang hebat. Untuk bisa menjadi klan aristokrat tertinggi di negara Yehuang, klan Yehuang pasti mengandalkan kekuatan mereka untuk mengendalikan negara Yehuang. Lagi pula, di dunia kultivator, tinjulah yang berbicara. Meskipun klan Puyang dan klan Dugu tampaknya menjadi klan aristokrat tertinggi peringkat depan seperti klan Yehuang di negara Yehuang di permukaan, ada perbedaan yang cukup besar di antara mereka, seperti dinasti di antara benua Kerbau Barat. King Sui ingin bertanya apakah ada pembudidaya dewa semu di antara klan Puyang tetapi dia tidak melakukannya. Ada sangat sedikit pembudidaya tingkat dewa semu di negara Yehuang tetapi dia tidak tahu sejauh mana. Tapi sekarang dia tahu bahwa hanya ada sedikit, tidak masalah jika mereka ada di antara klan Puyang. Dia tidak ingin bergantung pada siapapun. Poin utama saat ini adalah King Sui tidak boleh terlalu dekat dengan klan Yehuang. Dia punya perasaan bahwa dia akan terlibat dengan klan Yehuang cepat atau lambat. Dan masalah terlibat dengan mereka adalah apa yang dia janjikan pada Yehuang Guwu. King Sui, bisakah kamu berjanji padaku satu hal? Jangan melihat pasien dari klan Yehuang. Saya berjanji kepadamu. Ketika dia memikirkan semua itu, King Sui menggelengkan kepalanya untuk menyingkirkan pertanyaan ini di kepalanya. Dia meninggalkan cukup daun jadebei, ikan umur panjang dan juga beberapa hal lainnya, karena dia akan kembali ke 5 benua untuk tinggal di rumah beberapa hari. Bendera Dewa 5 Elemen yang telah dipasang di setiap lokasi dapat digunakan sekali setiap bulan tetapi itu tidak berarti setiap 30 hari. Karena sudah terlambat bulan, selama sudah sepertiga terakhir bulan dan mendekati bulan berikutnya, bisa digunakan kembali di setiap lokasi. Dia meminta Soul Cirque mengawasi alkemis atau tabib yang kuat dan merekrut yang cocok ke Imperial Cuisine Hall tetapi dengan syarat mereka harus memiliki potensi besar. Soul Cirque secara alami memahami bahwa siapapun yang ingin bergabung dan memiliki bagian dari Imperial Cuisine Hall tidak boleh kalah dengan dirinya sendiri. Ini adalah kedua kalinya dia kembali ke benua tengah. Meskipun dia tidak bersemangat seperti terakhir kali, dia masih sedikit bersemangat. Hal yang bahkan tidak berani dia impikan di masa lalu sekarang telah menjadi kenyataan. Itu mudah ketika dia berhasil melakukannya. Tanpa bendera Dewa 5 Elemen, rasanya itu lebih sulit daripada naik ke surga. Begitu King Sui kembali ke klan King, orang pertama yang dia lihat adalah Wenren Wusuang, Mu Qing dan Yu He. Mereka telah kembali. Hal pertama yang dilihat King Sui begitu dia memasuki kediamannya adalah mereka. Mereka masih sangat cantik seperti biasanya. Wenren Wusuang berpakaian lengkap dengan gaun putih salju bersama dengan Yu He. Kecuali bahwa Yu He lebih bustier dengan sosok yang lebih penuh. Dia memiliki tubuh 100 bunga yang bahkan lebih indah dari bunganya. Mu Qing mengenakan gaun phoenix emas dengan rok lipit yang memamerkan sosoknya yang indah. Ketiga wanita itu terkejut ketika mereka melihat King Sui, sebelum ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajah mereka. King Sui seketika melintas di antara mereka dan kemudian memeluk Wenren Wusuang dengan satu tangan dan Mu Qing dengan tangan lainnya. Tapi dia dengan cepat membiarkan mereka pergi untuk memeluk Yu He.
Hubungan antara dia dan Yu He cukup terjalin. Dia sudah merasakan punggungnya di kota 100 Miles. Tapi saat itu mereka bingung dan akhirnya menyeretnya selama lebih dari 20 tahun. Dia juga mengenal Wenren Wusuang di kota 100 Miles. Dia adalah kultivator paling kuat yang dia temui pada awalnya, sebagai kultivator Xiantian. Hati Yu He tertekan ketika dia melihat King Sui memeluk Wenren Wusuang dan mungkin tetapi itu tidak cukup untuk dianggap sebagai sakit hati. Tapi saat dia memeluknya, semua perasaan itu lenyap. Faktanya, mereka sudah secara tidak jelas mengakui hubungan di antara mereka terakhir kali. King Sui telah mengatasinya dan memutuskan untuk tidak membiarkannya pergi lagi. Tak lama kemudian, orang lain dari klan King juga muncul. Beberapa orang kecil berlari keluar. Sudah hampir 1 bulan sejak terakhir kali King Sui kembali. Dengan ini, mereka semua yakin bahwa King Sui memang bisa kembali sebulan sekali. Setelah menyapa keluarganya, King Sui mengeluarkan jades Tiamat Buns dan beberapa makanan lainnya. Mereka semua telah dipanaskan kembali di alam Valet Jade Immortal, sebagai hadiah untuk anak-anak kecil ini. Selain itu, dia membantu yang lain untuk memelihara konstitusi mereka dengan Life and Death Needles bersama dengan Spring of Life. Dia memiliki cukup Spring of Life dan juga beberapa pil obat seperti Spiritual Drops. Dia juga telah memperoleh sekitar 10.000 tahun batu kapur spiritual ketika dia berada di benua Westeroxe. Dia telah mendapatkan cukup banyak hal yang tidak bisa dia dapatkan di 5 benua di benua Kerbau Barat dan benua Phoenix Menari. Khususnya di benua Phoenix Menari, Soul Cirque memiliki koleksi herbal yang layak karena persyaratan pelanggan terbatas pada lantai 4 Imperial Cuisine Hall bukan hanya tentang uang tetapi juga lebih banyak tentang herbal dan bantuan pribadi. Soul Cirque tidak kekurangan uang sejak lama. Faktanya, sangat sulit untuk menawar dengan seorang pembudidaya yang kuat hanya dengan menggunakan uang. Pembersihan mendalam dari kotoran dan pemeliharaan konstitusi diperlukan untuk meningkatkan bakat bawaan dan membangun fondasi. Bahkan orang-orang seperti King Yi dan King Luo, yang telah dibatasi oleh Xiantian Golden Pellet, dapat membebaskan diri dari efek pembatasannya. Ini adalah penemuan baru yang dibuat kali ini dan juga efek dari jarum hidup dan mati. Tapi tentu saja, semua ini juga terkait erat dengan musim semi kehidupan. Hal lain yang membuat King Sui bahagia adalah rumput penetrasi langit. Rumput penetrasi langit di alam Valet Jade Immortal dapat digunakan sekarang. Dia juga bisa membuat pelet penguatan Ren Meridian yang lebih kuat, pelet penguatan Du Meridian dan pelet ular emas sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Melalui seni penyembuhannya, dia dapat membantu mereka menyerap mereka dengan lebih baik. Pelet penguatan Meridian Ren juga bisa membersihkan titik akupuntur yang sangat penting lainnya dalam tubuh manusia, titik akupuntur Tiantu. King Sui menghabiskan sepanjang hari membantu orang-orang dari klan King untuk meningkatkan kekuatan mereka dan melakukan alkimia. Saat makan malam, King Sui yang memegang King Long tersenyum pada Zhu King. Aku telah mengatur pernikahan untuk King Long di Dancing Phoenix Continent untuk saat ini. Pihak lain berasal dari klan yang sangat kuat. Tapi jika dua orang kecil tidak cocok satu sama lain di masa depan, kami juga tidak akan memaksa mereka. Brother Sui, bukankah itu terlalu dini? Aku bahkan belum menikah, ucap King Bei berseru kaget. Little Bei, kami memiliki standar yang sangat tinggi. Tetapi saya tidak akan merekomendasikan Anda semua untuk menikah begitu awal juga karena saya mungkin akan membawa Anda semua ke tempat yang lebih luas di masa depan. Saat itu, Anda akan bertemu banyak pria tampan. Jadi, Anda semua sebaiknya mempertimbangkan kembali setiap keputusan dengan hati-hati. Jangan merasa cemburu tentang yang lain saat itu, King Sui terkekeh. Bocah, omong kosong apa yang kamu katakan? Ucap King Yi sama-sama geli. Zhu King dengan senang hati tersenyum dan membiarkan King Sui membuat keputusan. Lagi pula masih kecil. Ketika saat itu tiba, keduanya bisa mencoba rukun terlebih dahulu. Mungkin hasilnya akan bagus. Generasi ketiga dari King Clan tidak lagi muda, meskipun mereka masih sangat kecil sebagai pembudidaya.
Selain itu, kekuatan mereka terus meningkat dengan cepat, setidaknya menurut standar 5 benua. Dibandingkan dengan orang lain pada umumnya, mereka masih dianggap meningkat dengan kecepatan yang layak, tetapi yang terpenting, fondasi mereka mapan. King Sui telah berusaha keras untuk membantu mereka mendirikan yayasan. Karena mereka dibatasi oleh bakat bawaan mereka saat itu, dia pikir dia mungkin juga membiarkan mereka membangun fondasi mereka dengan lebih baik saat latihan membuat kesempurnaan, seperti teknik pedang dasarnya. Faktanya, King Sui telah membuat persiapan, dengan harapan suatu hari dia bisa mengubahnya melalui pil obat dan seni penyembuhannya. Sekarang, kesempatan telah datang. Dia memiliki Life and Death Needles, Spring of Life dan beberapa pil obat. Kali ini, mereka akan melambung dengan pasti karena bakat bawaan mereka akan ditingkatkan dengan pesat. Ini adalah terobosan besar bagi klan King. Jika kekuatan King Clan mencapai tingkat master negara, maka umur mereka akan meningkat secara signifikan. Dengan begitu masih ada peluang, selain kemunculan generasi keempat King Clan. Harapan sebenarnya masih ada pada generasi keempat karena pada dasarnya itu akan menjadi kenyataan selama seseorang di antara generasi ketiga bisa meraih prestasi yang gemilang. Tak perlu dikatakan bahwa posisi King Sui di antara klannya adalah transenden. Namun, dia masih sangat santai dengan yang lain. Ini juga yang diinginkan King Sui. Dia menyukai kasih sayang keluarga yang paling biasa yang tidak memiliki perasaan rumit yang tercampur di dalamnya. Ibu, aku tidak sedang berbicara omong kosong. Selama mereka mau menunggu, saya bisa menjamin mereka pernikahan terbaik di masa depan. Demi masa depan King Clan, saya pasti akan menemukan istri yang akan membuat mereka puas, kata King Sui sambil tersenyum. Klan King saat ini cukup layak bagi banyak orang untuk ingin terhubung dengan klan King melalui pernikahan. Tapi tentu saja, jenis pernikahan ini tidak hanya sekedar pernikahan untuk koneksi. Namun, dia tidak bisa mengesampingkan bahwa dengan keuntungan akan ada kerugian juga, tergantung pada apa yang dikejar. Sebagian besar dari persatuan ini dilakukan tanpa perasaan. Tapi ikatan bisa dipupuk seiring waktu, asalkan tidak ada kebencian di antara dua pihak. Jika tidak, akan sangat sulit bagi ikatan apapun untuk dipelihara. King Sui awalnya membenci pernikahan ini karena hubungan, bahkan sekarang. Adapun perjodohan Longer, dia masih akan menyerahkan keputusan kedua anak di masa depan. Baiklah, saya masih berharap mereka semua dapat menemukan orang yang mereka cintai. Pernikahan bukanlah bisnis, itu adalah sesuatu yang akan bertahan seumur hidup. King Yi tersenyum dan berkata dengan nada santai. Hati King Sui bergerak ketika dia mendengar itu dan teringat bahwa ibunya telah menunggu orang itu selama ini. Dia memutuskan bahwa dia harus menemukannya. Dia hanya harus menunggu sampai kekuatannya meningkat dan ketika dia cukup berpengaruh. Saat itu dia sudah bisa melacaknya. King Sui memiliki firasat bahwa orang itu mungkin bukanlah sosok yang tidak dikenal. Jika tidak akan ada orang yang datang ke 5 benua untuk mencurinya. Aku tahu, Bu, yakinlah. Itu sebabnya saya masih ingin mereka meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat itu, mereka akan dapat mencapai ketinggian yang lebih baru dan dunia yang lebih luas. Tapi tentu saja, jika mereka bertemu dengan orang yang tepat maka mereka akan membiarkannya begitu saja. King Sui merasa bahwa kata-kata yang baru saja dia katakan sebelumnya terdengar sedikit seolah-olah dia sedang membelah rambut. Setelah makan malam, seluruh klan mengobrol di ruang tunggu. Suasananya luar biasa dan sangat hidup. Beberapa anak King Sui ada di sana bersama dengan anak King Zin. Chang Feng adalah yang tertua di antara mereka. Dia masih seperti anak sapi kecil saat itu tetapi dia telah tumbuh setengah ukuran lebih besar dari sebelumnya. Di antara generasi keempat King Clan, dia adalah anak laki-laki tertua selain Luan Luan dan Yu Chang. Meskipun usianya masih muda, yayasannya jauh lebih unggul dari King Zin saat itu. Setelah King Zin menikah Feng Yanfei, dia tampak lebih muda. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan tetapi dia malah menjadi lebih dewasa.
King Changfeng memiliki sosok yang mirip dengan King Xin. Dia kuat seperti anak harimau, tapi wajahnya agak mirip dengan Feng Yanfei. King Sui tidak bermaksud mengatakan King Xin terlihat jelek, dia hanya terlihat sedikit konyol. King Sui juga telah berusaha cukup keras, itu tidak kalah dengan upaya yang dia lakukan pada anak-anaknya sendiri, pada beberapa anak King Xin. Di antara King Hui, King Hu, King San, King Yu, King Si, hanya King San dan Xiang Yuan yang menikah. King Yu telah putus dengan pacar mudanya. Gadis itu telah meninggalkan sisinya selamanya karena kejadian yang tidak terduga. Hal ini menyebabkan King Yu mengalami depresi dalam jangka waktu yang sangat lama. Tidak banyak orang di antara generasi keempat dari klan Qing. Hanya ada dua gadis, King Bei dan King Qing. King Qing sudah menikah. Untuk klan lain, Qing Clan hanya bisa dianggap sebagai klan yang sangat kecil dengan jumlah orang ini. King Luo berharap generasi berikutnya dari Qing Clan berkembang. Generasi keempat Qing Clan tidak sedikit untuk saat ini. King Sui sudah memiliki beberapa anak dan mengharapkan lebih banyak lagi di masa depan. King Xin memiliki 3 putra dan seorang putri. King San juga memiliki 2 anak sekarang, laki-laki dan perempuan. Mereka juga diberi nama oleh King Sui. Anak laki-laki itu bernama King Ling sedangkan gadis itu bernama King Qi. Mereka selisih 2 tahun. Anak laki-laki itu lebih tua dan sekarang berusia sekitar 3 tahun sementara gadis itu berusia sekitar 1 tahun. Ada juga beberapa pengikut klan Qing yang sangat mirip dengan pengurus klan Qing. Mereka mengelola sebagian besar bisnis untuk Qing Clan karena tidak banyak orang di Qing Clan. Chang Wuya telah kembali ke istana surgawi. Fei Wuji telah menjadi seorang ayah. Ketika Chang Hai Mingyue dan Luan Luan mengantar tuan tua Chang Wuya pulang, mereka juga telah memberikan banyak hadiah untuk Fei Wuji. Di sisi lain, King Luo dan Lin Zanhan pergi tidur tidak lama setelah itu. Kedua lelaki tua itu sangat bahagia. Lin Zanhan telah menemukan keturunannya dan secara alami, keinginannya telah terpenuhi. Insiden di Lion King's Ridge juga telah berakhir. Batu besar di hatinya telah lenyap dan dia merasa lega. King Yi dan yang lainnya juga pergi. Lebih lama sudah tertidur. Su King dan beberapa wanita juga menggendong anak-anak mereka dan pergi. Tak lama kemudian, hanya sedikit pria dari generasi ketiga Qing Clan yang tersisa di sini minum anggur. Saudara King Sui, apakah benua Phoenix yang menari itu sangat indah? Tanya King Yu sangat penasaran. Tentu saja, jawab King Sui. Apakah ada banyak wanita cantik? Tanya King Yu tertawa nakal. Iya, King Sui menjawab sambil tertawa. Baiklah, saya akan menunggu beberapa tahun lagi. Pada saat itu, Anda harus menemukan saya seorang wanita dari beberapa klan aristokrat sebagai wanita saya. Oh ya, dan dia mungkin memiliki temperamen yang diharapkan dari seorang wanita dari klan aristokrat, tapi dia tidak boleh tidak masuk akal, ucap King Yu mengantisipasi. Baiklah saudara, aku akan mencarikan wanita untukmu, jawab King Sui tersenyum. Masih belum ada kabar tentang Ye Jiange dan sudah sebulan berlalu. Sebelum King Sui menyadarinya, dia telah tiba di depan pintu Wenren Wusuang. Itu dibuka hanya dengan dorongan dan King Sui segera masuk. Kali ini berbeda dengan yang terakhir kali. Bagaimanapun, dia baru saja berada di sini bulan lalu. Wenren Wusuang berpakaian rapi dan berdiri di dekat jendela, mengagumi pemandangan malam di luar. Pemandangan di sini sangat menakjubkan. Dia tersenyum ketika melihat King Sui. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kau kembali. Kamu harus menghabiskan waktu dengan yang lain dulu, ucap Wenren Wusuang tersenyum. Gaun putihnya lebih putih dari salju dan rambutnya yang halus menutupi bahunya. Wajahnya sangat memikat, tidak memikat dengan cara yang menggoda tetapi dengan cara yang anggun. Terakhir kali aku kembali, kamu tidak ada di sini. Kali ini, saya ingin melahap Anda. Jadilah wanitaku, Wusuang. King Sui tersenyum dan berjalan untuk memegang tangannya. Tubuh halus Wenren Wusuang bergetar, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Itu terlalu berisiko. Anda memiliki banyak wanita.
Tidak perlu mengambil risiko ini. Bagaimanapun, aku selamanya wanitamu. King Sui meliriknya dan tersenyum. Wu Xuang, apakah kamu tidak ingin menjadi seorang wanita? Tanyanya lembut. Adakah wanita yang tidak merindukan cinta? Nafsu makan dan nafsu adalah sifat manusia. Mereka ada di mana-mana pada orang yang sehat. Wajah Wenren Wu Xuang memerah karena pertanyaan King Sui. Dia sudah menganggap dirinya wanitanya sejak lama. Sayang sekali tubuhnya membangunkan dia pada saat paling kritis saat itu. Tetapi jika sesuatu telah terjadi saat itu, dia pasti tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Aku ingin tapi tidak bisa. Wajah Wenren Wu Xuang meredup saat memikirkan ini. Dia tidak bisa bersama dengan kekasihnya dengan cara yang paling intim. Saat cinta antara pria dan wanita mencapai puncaknya, maka secara alami seks akan terjadi. Cinta harus dikomunikasikan melalui kata-kata, cinta harus dikomunikasikan melalui tindakan. Ini adalah kebutuhan fisik dan juga kebutuhan emosional. Ini warisan. Persetubuhan antara pria dan wanita adalah sakral. Wu Xuang, hal yang kamu khawatirkan tidak akan terjadi. Saya memiliki konstitusi 9 yang dan sudah mencapai tahap kesempurnaan agung di atas itu. Kamu adalah hadiah yang telah diberikan kepadaku oleh surga karena hanya aku yang bisa melakukan hal-hal yang akan membuat bahkan yang abadi cemburu denganmu. King Sui meyakinkannya sambil tersenyum. Dia menatap King Sui dengan sungguh-sungguh. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi sangat cantik saat dia segera memeluk King Sui dengan erat. Betulkah? Aku masih belum ingin meninggalkan kalian semua. Apa menurutmu aku bisa meninggalkan kalian semua di sini begitu saja? King Sui tertawa dan mencium hidungnya yang lurus dan tajam seperti giok. Pakaian Wenren Wu Xuang dan King Sui dibuang dalam sekejap, sosoknya yang cantik dan cantik terungkap di hadapan King Sui. King Sui mencium bibirnya dan dengan lembut menghirupnya sambil membelai payudaranya yang lembut dengan kedua tangannya. Kebulatan memikat itu memancarkan godaan fatal yang membuat darah seseorang berlomba. Aroma samar tubuhnya menyerbu indera penciuman King Sui. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelimuti puncak halus itu di mulutnya, sambil menggoda yang lain dengan tangannya yang lain. King Sui meremas tongkatnya ke tempat yang sangat panas dan basah. Itu mendidih atau lebih seperti panas membekukan. Ada sensasi sedingin es yang menusuk di dalam panas itu tapi tidak terlalu kuat. Jika bukan karena konstitusi 9 yang, dia mengira bahwa dia bisa melakukannya secara instan. Tapi sekarang, itu hampir membuat King Sui mati. Mungkinkah ini level Ultimate Ichevire tingkat tinggi? Saat dia menembus ke dalam dirinya, teknik kultivasi yang tidak disebutkan namanya diaktifkan sendiri. Pada saat yang sama, King Sui juga meminta Wenren Wu Xuang mengaktifkan teknik kultivasi yang tidak disebutkan namanya itu. Dia telah mengajarinya sejak lama. Seperti yang diharapkan, salah satu dari 12 meridian surgawi dibersihkan kali ini. Meridian surgawi ke-8 telah dibersihkan. 8 dari 12 meridian surgawi telah dibersihkan. Gelombang energi yang sangat indah meletus di dalam tubuhnya. Itu sangat murni dan dengan cepat menyatu di dalam tubuhnya. Tidak lama setelah itu, gelombang energi murni muncul lagi dan kemudian memasuki tubuh Wenren Wu Xuang melalui tempat mereka terhubung. Pada siang hari, dia telah membantunya untuk memelihara konstitusinya. Kali ini, dia sedang mengalami transformasi yang menghancurkan bumi. Tak lama kemudian, gelombang energi yang bahkan lebih kuat mengalir dari Wenren Wu Xuang ke dalam tubuhnya. Selama sekitar 2 jam, tubuh mereka akan diperkuat setiap kali melewati. Itu akan meninggalkan jejak energi murni saat meninggalkan tubuh mereka. Ini berlanjut sampai gelombang energi yang sangat besar itu akhirnya terpecah menjadi 2 dan melebur ke kedua tubuh mereka. Sebelum Wenren Wu Xuang bahkan bisa berseru kaget, King Sui sudah mulai bergerak. Ruangan itu langsung dipenuhi dengan erangan yang memikat dan lembut. Mereka tidak berhenti sampai lewat tengah malam. Wenren Wu Xuang berbaring di dada King Sui dengan lesu sambil mengawasinya.
Suamiku, wajah Wenren Wusuang yang memerah masih terlihat anggun saat dia memanggil dengan malu-malu dan genit. Apakah itu terasa enak? Apakah kamu puas? Tangan King Sui dengan lembut membelai pantatnya. Mereka masih bersatu padu di bawah sana. Rasanya sangat luar biasa. Suanger hanya tahu sekarang bahwa ada sesuatu yang menyenangkan ini. Tidak heran Anda selalu melakukan ini dengan para saudari-saudari lainnya. Wenren Wusuang membungkuk untuk dengan malu-malu berbisik ke telinga King Sui. Payudaranya ditampilkan penuh di depan wajah King Sui. Dia secara alami tidak menahan diri saat dia menikmati salah satu kebulatan yang bergoyang. Saat dia menghisapnya dengan kuat, Wenren Wusuang langsung menjadi lemah. Wenren Wusuang tertidur lelap tetapi King Sui tidak bisa tidur. Meridian surgawi ke-8 telah dibersihkan. Meridian surgawi ke-4 dari belakang saat itu telah mencapai titik balik yang mirip dengan tahap kesuksesan kecil dan kekuatannya telah meningkat sangat signifikan. Ketika meridian surgawi ke-8 dibersihkan kali ini, kekuatannya juga telah meningkat secara signifikan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan saat meridian surgawi ke-4 dibersihkan. Selain kultivasi ganda dan mungkin konstitusi Wenren Wusuang dan fisik Yin, kekuatan fisiknya meningkat seketika oleh 2 matahari. Kekuatan fisiknya sudah mencapai lebih dari 4 matahari. Selama periode waktu ini, kecepatan peningkatan kekuatan fisiknya melalui kultivasinya sendiri sangat lambat. Dia tidak yakin apakah ini adalah reaksi dari teknik duo kultivasi. Bagaimanapun, dia merasa sedikit terganggu olehnya. Kultivasinya telah meningkat sangat lambat tetapi selama kekuatan fisiknya meningkat sedikit, kekuatannya akan meningkat pesat. Tapi sekali lagi, dia memiliki 7 warna pelet, senjata spiritual yang merupakan pedang biduk, golden pelet, demonic beast armor manifestation, divine nebula formation dan Arhat rosary badge. Ketika dia memikirkannya sampai saat ini, itu cukup adil karena dia sudah dipandang sebagai monster oleh orang lain saat ini. Meridian surgawi ke-8, King Sui memiliki kecurigaan sekarang bahwa kemampuan ini tidak hanya terbatas hanya pada para wanita di lukisan kecantikan. Dia memiliki 6 wanita yang ada dalam lukisan kecantikan, Wenren Wusuang, Changhai Mingyue, Mo Zun, Diking, Hai Dongqing dan Yu Ruyan dan ini sangat membingungkan King Sui. Yu Sunu dan Muking juga telah membersihkan 1 meridian surgawi masing-masing, tetapi dia tidak dapat menentukan apakah mereka adalah salah satu wanita dari lukisan kecantikan. Jika dia membuat asumsi berdasarkan meridian surgawi yang telah menjalin kontak dengannya, dia mungkin sudah menemukan semua 12 wanita dalam lukisan kecantikan. Meskipun demikian, dia terus merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tapi dia berhenti memikirkannya setelah berpikir sejenak. Dia memutuskan untuk mengikuti arus. Bahkan dia sendiri mungkin tidak bisa melihat ke-12 lukisan kecantikan. Mungkinkah 2 yang terakhir adalah Yu Sunu dan Muking? Kali ini, Wenren Wusuang mendapat manfaat lebih. Ia berhasil menyusul dan menjadi orang pertama yang meraih nilai Master Negara. Jika dia berada di benua barat, bahkan King Sa akan dianggap sebagai Master Negara. Tetapi ini adalah 5 benua yang mereka bicarakan, hanya Master Negara yang cukup untuk menyapu seluruh 5 benua. Mungkinkah itu karena dia salah satu wanita dari lukisan kecantikan? Atau mungkinkah itu ada hubungannya dengan kekuatannya sendiri? Tidak hanya Wenren Wusuang berhasil mencapai kelas Master Negara, tubuhnya bahkan dipenuhi dengan kekuatan misterius. Energi ini diwarnai agak biru dan agak merah. Ini pasti ada hubungannya dengan tipe tubuh uniknya. Kali ini, dia dianggap telah membangunkan fisik tubuhnya. Di masa depan, kekuatannya akan meningkat dengan sangat cepat dan pada kecepatan yang menakutkan. Kali ini, King Sui tidak dengan sengaja mencoba mengendalikan spermanya. Sekarang, dia tidak khawatir membuat mereka hamil. Dia percaya bahwa di masa depan, dengan mengandalkan sepatu 9 benua dan bendera Dewa 5 Elemen, bolak-balik antara 9 benua bukanlah tugas yang sulit. Di masa lalu, meskipun dia tidak berdiskusi dengan Wenren Wusuang, dia tahu bahwa dia sangat menyukai anak-anak di siang hari.
Wenren Wugu tidak lagi, dirinya dan orang-orang dari King Clan adalah orang yang paling dekat dengannya. Mungkin ide yang bagus untuk memiliki anak juga. Ayah, roti, aku ingin makan roti kukus batu giok. Kim Yun berlari ke sini ketika dia melihat King Sui. King Sui segera mengangkatnya. Bocah kecil, bersabarlah, ibumu dan yang lainnya membuatnya sekarang. Ini akan selesai sebentar lagi. Dia telah memberi King Clan banyak. Bahkan kolam di King Clan telah diisi dengan ikan, kura-kura, kepiting, udang, dan sebagainya dari alam Valet Jade Immortal. Bagaimanapun, reproduksi tidak lagi menjadi masalah di ranah seperti sekarang. Jika bukan karena kolam itu berevolusi menjadi danau kecil, kemungkinan besar kolam itu tidak cukup besar untuk menampung semuanya. Dia bahkan menaruh beberapa ikan panjang umur ke dalam kolam sehingga mereka bisa menggunakannya untuk membuat mie panjang umur setiap kali para senior di klan berulang tahun. Adapun ikan lainnya, mereka akan memakannya pada hari-hari biasa. Semua yang dia taruh di masa lalu semuanya hilang sekarang. Dia lupa tentang ini terakhir kali. Karena itu, dia harus kembali setiap bulan sekarang. Segalanya lebih nyaman dengan cara ini. Setiap kali dia mengisi kolam, itu akan cukup bagi mereka untuk makan hingga setengah tahun. Bagaimanapun, jumlah yang dia masukkan cukup diinginkan. Pada siang hari, ia terus membantu orang-orang melalui pembersihan kotoran, pemeliharaan konstitusi, dan pembangunan fondasi melalui akupuntur. Kapanpun dia merasa lelah, dia akan pergi ke alam semesta untuk beristirahat dan dengan nyaman memperbaiki beberapa obat. Seperti ini, beberapa hari waktu berlalu. Di King Clan, terlepas dari apakah mereka dewasa atau anak-anak, mereka semua adalah konstitusi yang dipelihara dengan jarum hidup dan mati. Mereka juga menjalani pembersihan kotoran sekali. Selain itu, mereka juga memiliki pelet penguatan Meridian Ren, pelet penguatan Du Meridian, pelet ular emas, pil penguatan tulang, dan seterusnya, yang semuanya merupakan versi yang ditingkatkan dengan Spring of Life dan kristal yang ditambahkan di dalamnya. Mereka masih memiliki efek yang sangat bagus. Selama beberapa malam terakhir, selain hari pertama, King Sui telah bergegas dari satu kamar ke kamar lain untuk malam yang tersisa. Pada dasarnya, dia tidak bisa istirahat sepanjang malam. Dia ingin tidur dengan semua gadis pada saat yang bersamaan. Tapi dia tahu sekarang bukan waktunya untuk melakukannya. Dia tidak ingin mempersulit para gadis. Dia tahu bahwa mereka semua adalah wanita yang bangga. Dia sudah merasa puas bisa melakukan ini. Hari ini di malam hari, setelah ragu-ragu sejenak, King Sui membuka pintu kamar Yu He. Yu He yang mengenakan piyamanya, memiliki semacam daya tarik yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya saja dia tampak agak lemah sekarang. Dia tersenyum saat melihat King Sui. Apakah ada yang Anda butuhkan dari saya? Ya, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda. King Sui memasuki kamarnya dan mengunci pintu. Pada saat itu, King Sui merasa jantung Yu He mulai berdetak lebih cepat. Namun, dia memilih untuk tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menatapnya. King Sui menggosok hidungnya dan tersenyum. Ayo bicara. Puci, alasan mengapa kamu mengunci pintu hanya untuk berbicara denganku? Yu He berkata dengan sedikit bercanda dan juga dengan cara bahagia. Mengapa kita tidak pergi dan membicarakannya di tempat tidur? King Sui berkata sambil memegang tangannya. King Sui, posisi apa yang saya miliki di hati Anda? Yu He bertanya dengan nada tertekan. King Sui tercengang. Dia memegang tangannya dan duduk bersamanya di sofa di sampingnya. Sebenarnya, aku sudah mulai menyukaimu di hari-hari ketika kita berada di 100 Miles City. Hanya saja dulu, kamu dulu memperlakukanku seperti anak kecil. Sebenarnya, saya tidak pernah melupakan Anda. Saya akan merasa sedih jika Anda menyerahkan diri Anda ke pelukan orang lain. Tapi aku tidak akan bersuara, meskipun aku sangat menderita. Saat itu, ketika saya melihat Anda dan ketika saya menemukan hal-hal yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun ini, pada saat itu,
saya tiba-tiba menyadari bahwa saya perlu memeluk Anda dalam pelukan saya. Aku selalu mencintaimu, tetapi entah bagaimana saya merasa bahwa saya tidak pernah bisa mengejar Anda. Sampai sekarang pun, saya masih merasakan hal yang sama. King Sui, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Apa yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Keterampilan seni bela diri Anda. King Sui menatapnya. Lebih atau kurang, Anda harus merasa bahwa Anda cocok melawan saya. Hanya dengan begitu kamu akan merasakan sesuatu ketika kamu bersamaku. Alasan mengapa kami bersama adalah untuk memastikan bahwa kami dapat bertarung satu sama lain. King Sui berkata sambil tersenyum. Aku ingin membantumu. Yu He sedikit terdiam. Dia memutar matanya ke arah King Sui. Cinta adalah sesuatu yang saling menguntungkan. Menurutmu apakah kita hanya bisa menjadi suami dan istri hanya karena kamu membantu saya? King Sui memandangi wanita yang keras kepala itu. Aku tahu, sebenarnya, aku juga telah memikirkan semuanya ketika aku memutuskan untuk tetap di sini. Yu He tahu bahwa King Sui sudah selesai dengan sebagian besar barangnya. Untuk hal-hal yang dia lakukan sekarang, itu adalah hal-hal yang tidak bisa diburu-buru. Saudari Yu, apakah kamu masih ingat hari-hari ketika kita berada di 100 Miles City? Ya, benar, kamu sedikit cabul. Yang Anda pikirkan hanyalah mencoba memanfaatkan saya. Ketika Yu He memikirkan tentang hari-hari di 100 Miles City, dia sepertinya sangat merindukannya. King Sui segera memeluknya dan membiarkannya duduk di pelukannya. Yu He berteriak karena terkejut. Setelah itu, dia melihat King Sui dengan ekspresi malu. Meskipun pakaiannya menghalangi, dia masih mengisap tempat menggembung di tubuhnya. Yu He segera menutup mulutnya dengan tangannya. Tubuhnya gemetar. Adapun tangannya yang lain, dia menggunakannya untuk memeluk leher King Sui. Yu He, kamu adalah wanitaku, berikan dirimu untukku. King Sui mengangkat kepalanya dan menatap wanita cantik itu. Dia mengeluarkan suara lembut dari hidungnya. Yu He seperti wanita muda yang sudah menikah. Sebagai perbandingan, tubuhnya sedikit lebih bulat. Namun dia adalah seorang wanita yang belum mengalami keintiman manusia. Dia menikah sekali sebelumnya, sayangnya, pria berumur pendek itu tidak memiliki kekayaan untuk menyelesaikan pernikahan mereka. Setiap wanita memiliki pesona yang berbeda-beda. Mereka memiliki temperamen yang unik untuk diri mereka sendiri. Mereka masing-masing memiliki karisma sendiri-sendiri. Yu He sangat berani menatap pria yang melepas pakaiannya. Lebih dari 20 tahun, dia telah mengenalnya selama lebih dari 20 tahun. Saudari Yu, pernahkah kamu menginginkan pria? Tangan King Sui bergerak di atas tanah dan air. Dia bertanya sambil mencium telinganya. Selain Anda, saya tidak pernah menginginkan orang lain. Pria bukanlah barang yang baik. Tetapi bagi Anda, bahkan jika Anda lebih buruk, saya masih menginginkan Anda. Saya telah mengatakan sebelumnya, selain Anda, saya tidak akan berkomitmen pada pria lain sepanjang hidup saya, Yu He berkata dengan lembut sambil memeluk leher King Sui. Dia terdengar sangat tegas ketika dia mengatakannya. Maaf sudah membuatmu menderita selama ini. Pria manapun pasti merasa bangga jika mendengar hal seperti ini. Apalagi dengan itu dikatakan oleh kecantikan ekstrim seperti dia. Kata-kata ini entah bagaimana berbobot cukup signifikan. Misalnya, senjata pembunuh King Sui yang seperti baja itu tidak lagi dapat mengendalikan dirinya sendiri saat itu masuk melalui jalan bunga yang basah dan halus. Teknik bela diri tanpa nama sekali lagi beroperasi. Hong, laut kesadarannya terasa seolah-olah meledak terbuka. Hubungan antara meridian surgawi masih harus dibuat. Namun, apa yang membuat King Sui terkejut adalah bahwa ada bintang emas tambahan di laut kesadarannya. Nebula di dalam laut kesadaran telah berkembang 1 kali lipat. Untuk sesaat, dia merasa bahwa inderanya menjadi sangat jelas. Seluruh sens spiritualnya bisa merasakan segalanya dengan lebih jelas sekarang. Ini berarti bahwa setiap api kehidupan menjadi lebih berbeda. Dulu hitam putih. Namun sekarang,
warnanya multiwarna. Ini adalah perubahan yang terjadi ketika sense spiritual seseorang menjadi lebih kuat. Energi rohnya meningkat 1 kali lipat. Kekuatan formasi nebula ilahi akan mengalami perubahan juga. Sekarang, dia seharusnya sudah bisa mengolah formasi 99 nebula ilahi. Tapi sekarang masih belum waktunya untuk memikirkan ini. Alasannya adalah saat ini, Yuhe sedang mengalami perubahan yang lebih dramatis daripada dirinya. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Selain itu, banyak bunga muncul di ruangan itu. Masing-masing dan setiap bunga berbeda. Ini adalah bunga energi roh. Mereka semua terbang di langit. Setelah itu, mereka bergabung menjadi naga bunga dan itu mengebor ke dalam tubuh Yuhe. Segera setelah itu, energi murni bergerak bolak-balik antara King Sui dan Yuhe. Tubuh 100 bunga telah benar-benar terbangun. Pada saat semua perubahan ini menghilang, Yuhe berbalik dan menekan King Sui dengan tubuhnya. Dia tersipu saat dia menopang kedua tangannya di dada King Sui. Dia dengan lembut menggerakkan pinggangnya yang ramping. Pada saat itu, seakan-akan seluruh dunia bergetar. Ruangan menjadi tenang. Di saat yang sama, hari juga semakin cerah. Langit akan berubah sangat cerah setelah beberapa saat. Yuhe di sisi lain, dia dalam semangat yang baik. Secara alami, begitu pula King Sui. Keduanya yang berpelukan erat mengatakan beberapa hal intim satu sama lain. Dari waktu ke waktu, tawa lembut dan suara yang memalukan akan terdengar. King Sui, aku akan mengasingkan diri besok. Fisik tubuh saya telah terbangun sepenuhnya. Saya akhirnya bisa berkultivasi teknik suci 100 bunga lembah, Yuhe berkata tanpa niat sedikitpun untuk menyembunyikan apapun. Oh, ini hal yang bagus, ucap King Sui sambil tersenyum. Saya tidak pernah menyangka bahwa seseorang juga bisa membangkitkan fisik tubuh mereka melalui metode ini. Benar-benar sesuatu yang tidak terbayangkan bagiku, Yuhe berkata dengan sedikit terkejut dan sedikit malu. Maka kita harus berbuat lebih banyak di masa depan. Dasar cabul, berhenti mengatakannya, jika kamu mengatakannya lagi, jangan pernah berpikir untuk melakukan itu padaku lagi, Yuhe berteriak pada King Sui, kesal. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.